Woi. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Iqbal Saldi, biasa dipanggil Rifa, dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa sih itu anemia pada remaja. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Suci Maisyarah Nasution SST MKM. Nah, di sini saya bersama dengan teman saya. Silakan perkenalkan yuk. Perkenalkan, nama saya Rahayu Maulani dari jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Riau. Jadi di sini Rang mau menjelaskan tentang apa sih itu anemia pada remaja. Nah, sebelumnya Rang mau nanya nih, you tahu nggak apa itu anemia dan apa itu remaja? Anemia itu keadaan bagaimana kekurangan darah di tubuh manusia. Nah, remaja itu suatu proses di mana itu sebagai penghubung antara anak-anak menjadi dewasa. Nah, betul. Nah, lebih jelasnya yaitu anemia itu merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hemokritrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. Nah, sebagai keadaan bahwa level hemoglobin rendah karena kondisi patologis. Nah, remaja itu apa sih? Nah, masa remaja itu biasa disebut dengan masa penghubung antara peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa, di mana terjadi perubahan bentuk, ukuran, tubuh, fungsi tubuh, psikologi, dan aspek fungsional. Remaja merupakan periode yang sangat berisiko terhadap kesehatan. Nah, sekarang etiologi dari anemia pada remaja putri itu yaitu pertama menstruasi. Nah, menstruasi itu yang kita tahu kan merupakan anugerah dari Allah kepada para perempuan untuk menghilangkan darah kotor yang ada dalam dirinya. Nah, salah satu faktor pemicu anemia itu merupakan kondisi siklus menstruasi itu yang tidak normal. Nah, kehilangan banyak darah saat menstruasi diduga dapat menyebabkan anemia. Yang kedua yaitu status gizi. Nah, status gizi itu menurut Thomson merupakan korelasi positif dengan konsentrasi hemoglobin, yang artinya semakin buruk status gizi seseorang, maka semakin rendah kadar hemoglobin di dalam darahnya. Ada patofisiologi. Nah, apa sih tanda-tanda dari anemia gizi? Nah, di sini ada beberapa tingkatan dan tandanya. Pertama, tingkatan pertama. Nah, tingkat pertama itu merupakan anemia kurang besi laten. Nah, yang kedua, anemia kurang besi dini. Dan ketiga, anemia kurang besi lanjut. Keempat, anemia kurang besi jaringan. Nah, kan kita bakal masuk ke gejala. Sebelumnya, Ayu tahu nggak apa sih gejala-gejala dari anemia itu? Gejala-gejalanya ya kayak pucat, lemes, lesu, ataupun kurang konsentrasi gitu. Nah, betul. Nah, gejala anemia pada remaja yang umum antara lain kayak yang Ayu bilang tadi, kayak kulit menjadi lebih pucat, badan lesu, kurang konsentrasi, dan mudah lelah. Nah, sementara itu sesak napas, detak jantung cepat, tangan dan kaki bengkak, sakit kepala sampai pingsan adalah ciri anemia pada remaja yang sudah masuk dalam keadaan yang parah gitu. Terus kayak mana sih pengobatan dengan anemia ini? Sama ada pemberian suplemen zat besi, ada pemberian asupan zat besi yang cukup. Nah, ada juga yang operasi. Nah, operasi itu bila penyebab anemia defisiensi besi pada remaja perempuan adalah kehilangan darah selain dari menstruasi, maka sumber pendarahan harus ditemukan dan segera dihentikan, dan tindakan operasi dapat dilibatkan. Makanya ada pengobatan dalam bentuk operasi. Nah, pencegahannya tuh dapat dicegah dengan beberapa peran. Pertama tuh ada peran dari pihak yang sama, itu pihak dengan konsumsi zat besi baik pada makanan maupun minuman, dengan cara meningkatkan konsumsi makanan bergizi, makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi, dan makan makanan sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak serat. Yang kedua ada peran dari guru dalam mencegah anemia ini. Nah, guru sebagai pendidik diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara langsung kepada anak didiknya, terutama pada remaja putri, tentang pentingnya mencegah dan mengobati anemia sedini mungkin. Karena kalau tidak diobati dari sekarang, anemia itu kalau udah diketahui pada stadium yang parah, itu bakalan susah juga untuk mengobatinya gitu.
Terus ada juga peran tokoh masyarakat dalam mencegah anemia ini, kayak seperti ketua organisasi, pimpinan kelompok, kader, serta petugas lain di luar kesehatan sangat berperan dan memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat, khususnya kepada remaja putri di luar sekolah, pekerja wanita informal, ibu rumah tangga agar selalu menjaga kesehatan dengan mencegah dan mengobati anemia. Nah, maksudnya tuh kayak misalnya tuh kan kalau dalam peran guru misalnya kayak ngasih peserta didiknya tuh buat minum tablet darah gitu kan masih banyak anak-anak yang nggak meminumnya gitu. Nah, di sini peran tokoh masyarakat diperlukan, kayak misalnya tuh menjelaskan tentang anemia ini, menjelaskan tentang tablet darah nih gitu. Terus ada juga peran pemerintah dalam mengurangi angka kejadian anemia. Nah, peran pemerintah itu dalam menguranginya tuh dengan yaitu dengan memberikan tablet tambah darah yang dibilang tadi gitu. Nah, apa sih dampak anemia bagi remaja? Menurut Mahdiana dan Bambang, dampak anemia itu ada menurunnya kesehatan reproduksi, adanya terhambat perkembangan motorik, mental dan kecerdasan, menurunnya kemampuan konsentrasi belajar, kayak misalnya tuh badan kita lemas gitu, jadi untuk konsen belajar tuh susah gitu kan. Terus ada juga mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal, menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran dan mengakibatkan muka pucat. Terus apa sih hubungan anemia pada remaja dengan kesehatan reproduksi? Nah, kenapa orang jelaskan ini? Karena ini merupakan mata kuliah dari kesehatan reproduksi. Nah, remaja putri lebih banyak membutuhkan zat besi daripada remaja putra, karena remaja putri mengalami menstruasi yang disebutkan tadi, dan remaja putra tidak gitu kan. Menstruasi yang dialami oleh remaja putri serta belang merupakan salah satu faktor penyebab anemia. Menstruasi pada remaja putri memberikan beban ganda pada tubuhnya, karena di samping mengalami pertumbuhan pesat, remaja mengeluarkan darah kotornya setiap bulan. Keluarnya darah dari tubuh remaja putri saat menstruasi mengakibatkan hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah juga ikut terbuang, sehingga cadangan zat besi dalam tubuh berkurang. Berkurangnya dengan cadangan zat besi dalam tubuh ini dapat mengakibatkan anemia. Untuk menghindari anemia dapat mengimbangi konsumsi gizi yang baik, terutama ketika pada menstruasi yang terjadi berlebihan. Nah, kan orang terjun ke dalam jurusan kesehatan masyarakat. Nah, bagaimanapun pas tamat bakalan menjadi ahli kesehatan masyarakat. Jadi saran orang sebagai itu, yaitu pertama, rekomendasi untuk remaja putri kayak Ayu, diharapkan remaja putri bisa mengetahui dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia. Yang kedua, remaja putri perlu meningkatkan konsumsi zat besi terutama saat menstruasi. Mengambil kebijakan di tiap daerah disarankan untuk mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan anemia. Dan terakhir ada pihak sekolah bekerjasama dengan pihak lain yang terkait di sekolah seperti UKS, guru BP dan OSIS, serta lintas sektor seperti Puskesmas dan PKK yaitu Dharma Wanita untuk melakukan intervensi berupa konseling gizi, pelayanan kesehatan reproduksi dalam pencegahan anemia. Nah, sekian dan dapat orang paparkan tentang anemia pada remaja. Nah, apabila Ayu ada kejanggalan yang tidak Ayu ngerti atau kemana, Ayu bisa bertanya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.